Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Salam, salam kebajikan. Shalom. Selamat datang kembali di webinar Enasia. Kita akan melanjutkan dengan Marine Cargo Insurance. Izin share. Di disable itu. Oh, oke. Oh, mau pakai share screen, Pak? Ya. Ya, silakan. Ya. Izin saya share screen. Apakah terlihat? Ya, jelas, Pak. Lihat ya. Baik. Jadi hari ini kita akan belajar atau meneruskan ya pembelajaran mengenai marine insurance terkait dengan sejarahnya, kemudian pasarnya, kemudian peraturannya, apa saja yang dijamin, juga Incoterm yang terbaru tahun 2020, kemudian polisnya dan ketentuannya, terus kapan jaminan itu berlaku dan kapan berakhir, kemudian tentang kapal, kemudian tentang pengemasan dan penumpukan, dan tentang survei. Sejarah marine insurance itu dimulai di Yunani kuno, dan kemudian juga Bangsa Romawi mengetahui sistem ya yang memungkinkan ya pemilik kapal untuk meminjam uang atas kapalnya dan kargonya berdasarkan perjanjian, bahwa kalau perjalanan kapalnya tadi berjalan dengan baik ya, maka pemilik kapal tadi itu akan membayar kembali tadi ya pinjaman tadi ya kepada bankernya, pinjaman bank tadi ya, ditambah bunganya. Transaksi ini bisa dianggap sebagai risk transfer atau pengalihan risiko yang pertama kali ya yang berhasil dari pemilik kapal kepada pihak lain, yaitu kepada peminjam atau yang meminjamkan uang tadi ya. Kemudian secara terpisah ya beberapa abad ya sebelum Masehi ada konsep yang dikembangkan oleh orang-orang Yunani di Kepulauan Yunani, yaitu di Kepulauan Rhodes ya, berdasarkan solidaritas ya. Konsep ini tetap digunakan sampai sekarang yang dikenal sebagai general average. Dan pada tahun 1369 ada istilah baru namanya Assacuramento yang ada di Genoa, Italia. Juga ada lahirnya istilah polizia yang sekarang dikenal sebagai polis saat ini. Nah, kalau kita lihat perkembangannya ya dari tahun 1601 di Inggris selama pemerintahan Ratu Elizabeth, perjalanan laut itu berkembang dengan pesat ya, dan itu menjadi hal yang umum bagi para pedagang untuk memperoleh garansi atas perjalanannya tadi ya, perjalanan barangnya tadi dari financial ya, penyedia jasa keuangan secara individual dengan membayar yang kita sebutnya konsolidasi. Ya, pada saat itu tahun 1601 di Inggris mengeluarkan peraturan mengenai marine insurance yang pertama kali. Pada tahun 1697, Howard Lloyd pertama kali mempublikasikan yang kita sebut sekarang kita kenal sebagai Lloyd List. Dan underwriter atau perusahaan asuransi ya itu mulai bertemu dan menjalankan bisnisnya ya di Lloyd Coffee House. Kemudian pada tahun 1769 perusahaan asuransi di Lloyd ya, mengorganisasikan dirinya sendiri di bawah nama Lloyd dan kemudian pindah ke Royal Exchange dan menjadi underwriting center of London. Kemudian pada tahun 1779 Lloyd mengadopsi polis marine yang tercetak ya secara seragam
dan itu menjadi form British yang kita sebut sekarang sebagai SG policy. SG policy. Dan pada tahun 1871 dengan peraturan atau undang-undang yang dikeluarkan oleh parlemen, Lloyd menjadi perusahaan yang menjadi Corporation of Lloyd, ya, itu menjadi fakta. Kemudian di tahun 1928 pasar Lloyd itu menjadi sangat-sangat terberkembang. Itu kita sebelum masuk ke market marine insurance, mungkin ada pertanyaan ya, boleh ditulis di chat atau boleh di unmute ya. Ya, stop.